Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, kita belajar tentang gerak pada makhluk hidup. Yang pertama adalah sistem gerak pada manusia. Di dalam melakukan aktivitas sehari-hari, pasti kita melakukan banyak gerakan. Kemampuan yang dimiliki oleh manusia untuk bergerak tentunya ditentukan atau dikarenakan adanya organ-organ yang mendukung tubuh manusia untuk melakukannya. Di dalam biologi, kerjasama organ-organ tersebut dikenal dengan sistem gerak. Sistem gerak meliputi tulang atau rangka, otot, serta sendi-sendi. Khusus untuk materi kali ini, kita akan membahas tuntas mengenai sistem gerak pada manusia. Mari kita pelajari tentang rangka, sendi, dan otot berikut ini. Yang pertama, kita belajar tentang rangka. Tulang. Tulang memiliki fungsi utama sebagai alat gerak pasif. Artinya, tulang hanya bisa bekerja atau bergerak apabila ada bantuan dari otot. Tulang atau rangka pada manusia tergolong ke dalam alat gerak pasif, dikarenakan tulang hanya bisa bergerak apabila ada aktivitas yang terjadi pada otot. Tulang sendiri terbentuk oleh kandungan kalsium yang berbentuk garam yang merekat erat dengan bantuan kolagen. Di dalam masa perkembangannya, bentuk tulang dapat berubah atau mengalami kelainan apabila ada gangguan yang dibawa sejak lahir, seperti adanya infeksi, penyakit, faktor nutrisi dan gizi, ataupun posisi tubuh yang salah. Tulang yang satu dengan yang lain biasanya terhubung oleh sendi-sendi. Materi mengenai persendian akan kita bahas setelah pembahasan mengenai tulang. Tulang dibedakan menjadi dua, ada tulang rawan dan tulang keras. Tulang rawan dikenal dengan kartilago, sedangkan tulang keras dinamakan dengan osteon. Tulang rawan atau kartilago ini tersusun atas sel-sel tulang rawan atau konvolusit yang berbentuk bulat. Tulang rawan mempunyai zat antara atau metrik yang mengandung serabut tipis dan elastis. Metrik tulang rawan merupakan campuran antara protein dan karbohidrat yang disebut kondrin. Selain itu, banyak mengandung zat perekat atau kolagen, serta mengandung sedikit kalsium karbonat dan kalsium fosfat. Oleh karena itu, tulang rawan bersifat ulet, lentur, dan kokoh. Kita lihat ini adalah struktur tulang rawan. Selanjutnya adalah tulang keras atau yang dikenal dengan osteon. Tulang keras terdiri atas sel-sel tulang keras sejati yang disebut dengan osteosit. Metriknya bersifat keras karena banyak mengandung kalsium karbonat dan kalsium fosfat. Jika metrik tersebut padat dan dapat membentuk tulang kompak atau tulang keras, misalnya pada tulang pipa. Jika metriknya berunggah akan membentuk tulang spons, misalnya pada tulang pipih dan tulang pendek. Kita lihat gambarnya. Itu adalah model dari susunan tulang keras. Pentingnya rangka bagi tubuh manusia. Fungsi rangka yang pertama, memberikan bentuk dan mendukung tubuh kita. Yang kedua, melindungi organ internal atau organ dalam, misalnya
tulang rusuk melindungi jantung dan paru-paru. Tulang tengkorak melindungi otak. Yang ketiga, tempat menempelnya otot yang merupakan alat gerak aktif yang dapat menggerakkan tulang. Yang keempat, tempat terbentuknya sel darah, yaitu pada bagian sumsum tulang, jaringan lunak yang terdapat di bagian tengah tulang. Kita lihat struktur tulang. Ini adalah struktur tulang keras. Peristeum, ini bagian yang pertama, merupakan suatu membran atau lapisan yang mempunyai serat yang sangat padat sehingga dapat menutupi permukaan tulang yang tersusun atas beberapa lapisan berserat luar dan juga lapisan sel darah. Sumsum tulang. Kita lihat di sini sumsum tulang. Nah, ini adalah jaringan lunak yang ditemukan pada rongga interior tulang yang merupakan tempat produksi sebagian sel darah baru. Sedangkan sumsum tulang dibedakan menjadi dua, sumsum tulang merah dan sumsum tulang kuning. Nah, itu bisa kalian baca anak. Selanjutnya adalah pembuluh darah. Di dalam tulang ada pembuluh darah. Selanjutnya ada tulang kortikal atau tulang kompak. Nah, ini yang membentuk tulang, ya. Tulang kortikal memfasilitasi fungsi-fungsi utama tulang yang seperti sudah saya sebutkan tadi. Selanjutnya adalah tulang spons. Adalah bagian tengah tulang yang berongga serta terdapat sumsum tulang merah dan sumsum tulang kuning. Anak-anak, kita lihat sekarang yaitu macam-macam tulang. Ada tulang panjang atau pipa. Ini terdapat pada tulang paha, betis, tulang hasta, tulang kering, dan tulang pengumpil. Selanjutnya adalah tulang pipih. Ya, yang namanya pipih ya bentuk gepeng ya, berupa lempengan ya. Ini contohnya adalah pada tulang rusuk, tulang belikat, dan tulang tengkorak. Tulang pendek yang ketiga merupakan tulang dengan bentuk seperti dadu atau bulat. Ini biasanya terdapat pada ruas-ruas pergelangan tangan dan ruas pergelangan kaki. Dan yang terakhir itu adalah tulang tak beraturan. Ini ada pada tulang panggul, tulang muka pada bagian rahang atas, rahang bawah, tulang pipi, dan tulang telinga. Penyusun sistem rangka pada manusia. Kamu lihat anak-anak di situ. Oleh atas ada tulang dahi, pipi, pelipis, tulang rahang atas, tulang rahang bawah, dan seterusnya. Ini di SD kalian sudah dipelajari. Maka Pak Didik hanya menyampaikan gambarnya dan keterangannya. Ya, oke. Kita lanjutkan pada tengkorak. Nah, ini ada tulang tengkorak terdiri dari tulang dahi, baji, air mata, hidung, pipi, tulang rahang atas, tulang lidah, tulang ubun, pelipis, tengkorak, dan tulang rahang bawah. Nah, ini anak gambarnya. Ya, ini ada ubun-ubun, dahi, baji, pelipis, tulang tengkorak, tulang rahang bawah, tulang lidah, rahang atas, pipi, hidung, dan tulang air mata. Ini bagian tengkorak. Selanjutnya bagian badan. Bagian badan itu dipisahkan menjadi 5 kelompok, yaitu
ruas-ruas tulang belakang, tulang rusuk, tulang dada, gelang bahu, dan gelang panggul. Jumlahnya ada 7 untuk tulang leher, ada 12 punggung, 5 tulang pinggang, 5 ruas tulang kelangkang, dan 4 ruas tulang ekor. Untuk tulang belakang, tulang panggul, 1 tulang usus, tulang kemaluan, dan tulang duduk. Nah, ini anak-anak, perhatikan. Nah, ini anak-anak gambarnya. Oke, kita lanjutkan. Ini untuk tulang panggul ya. Oke, kita lanjutkan bagian badan. Tulang dada dan tulang rusuk. Tulang rusuk pertama, tulang dada bulu, tulang dada badan, tulang dada taju pedang, dan ini nanti kamu baca sendiri anak-anak ya. Nah, ini gambarnya tulang belakang. Selanjutnya adalah bagian anggota gerak. Nah, ini bisa kalian kita lihat ini 2 lengan atas, 2 lengan tulang atas, tulang hasta, tulang pengumpil, 16 tulang pergelangan tangan, 28 ruas tulang jari. Nah, ini tolong ini dihafalkan ya anak-anak. Oke, kita lanjutkan. Anggota gerak bawah. Nah, ini anak-anak, ini tulang selangka, tempurung, lutut, tulang betis, tulang kering yang di depan, 14 tulang pergelangan kaki, 10 tulang telapak kaki, dan 28 tulang jari kaki. Oke, ini anak-anak kita jelaskan dulu mengenai tulang, karena waktunya tidak nyampe, maka akan kami lanjutkan di sesi berikutnya. Kita akan belajar nanti mengenai sendi dan otot. Untuk sementara itu penjelasan dari Pak Didik mengenai rangka pada manusia. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.